Oke. Bapak Ibu bisa melihat PowerPoint saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai metode apologetika. Mempelajari metode-metode dalam apologetika membantu kita untuk bisa mengurai ya keyakinan kita secara sistematis atau secara sederhana, sehingga orang-orang dapat mengerti ya atau menangkap dengan mudah apa yang kita jelaskan. Nah, ada berapa banyak metode dalam apologetika, seperti apa dan bagaimana seharusnya kita melakukan apologetika dengan metode apologetika yang ada. Nah, dimulai dari classical method. Oke. Classical method itu apa? Metode ini memulai pendekatan dengan teologi natural untuk membuktikan teisme sebagai cara pandang, worldview yang benar. Keberadaan Allah menjadi awal atau dasar pijakan. Ingat Bapak Ibu, yang menjadi inti-inti atau poin-poin dari setiap metode yang ada. Nah, sekali lagi metode ini menekankan ya teisme sebagai cara pandang yang benar. Ya, dimulai dengan penegasan tentang eksistensi Allah. Keberadaan Allah itu dijadikan sebagai awal atau dasar pijakan. Bagaimana mungkin kita dapat menerangkan semua yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran kalau orang itu sendiri tidak percaya akan Allah, akan eksistensi Allah, akan keberadaan Allah. Jadi perlu dimulai dari pembahasan mengenai eksistensi Allah. Nah, setelah menunjukkan kebenaran teisme, penganut metode ini selanjutnya memaparkan bukti-bukti historis tentang kebenaran Alkitab, keilahian dan kebangkitan Kristus untuk membuktikan bahwa kekristenan adalah teisme yang paling tepat. Ya, jadi enak tuh ya, setelah kita meyakinkan seseorang akan eksistensi Allah, keberadaan Allah, tidak terlalu sulit bagi kita untuk menjelaskan apa yang kita yakini dalam agama kita, ya, entah itu keilahian Yesus, kebangkitan Kristus dari kematian, konsep Tuhan dalam kekristenan, dan lain sebagainya macamnya. Nah, tokoh apologetik yang menganut pandangan ini antara lain R.C. Sproul, ya, Norman Geisler, dan William Lane Craig. Nah, ada yang menjadi penekanan khusus yang saya buat dalam tanda kurung ya. Allah ada dulu atau tidak? Ini yang menjadi penegasan dari metode ini. Pendekatan ini memang kurang tepat kalau di Indonesia. Karena di Indonesia itu persoalannya bukan Allah itu ada atau tidaknya, tetapi siapa Allah yang benar itu. Sekali lagi Bapak Ibu, di Indonesia pergumulannya bukan Allah itu ada atau tidaknya, tetapi who the truly God is. Siapa Allah yang benar itu. Ada banyak keyakinan yang ada di Indonesia, kurang lebih ada 6 agama, dan masing-masing punya konsep tentang Tuhan yang berbeda-beda. Nah, pergumulan kita adalah bagaimana kita menyimpulkan, ya, bagaimana kita menyimpulkan mana yang paling benar, ya, dari keenam ini. Konsep Tuhan yang mana yang paling benar, yang memenuhi kriteria tentang kebenaran, ya. Kebenaran itu ada kriterianya. Nah, mana yang lebih qualified, ya, berdasarkan kriteria-kriteria dari kebenaran yang ada. Tentunya kita memilih Kristen. Nah, tetapi kan perlu argumentasi. Apa yang membuat kita berkesimpulan dari sekian banyak agama yang ada, keyakinan yang ada, bahwa kekristenan adalah yang paling representatif, ya, mengungkapkan tentang Tuhan yang benar itu. Siapa Tuhan yang benar itu? Karena begini, 6 agama punya gambaran dan konsep yang berbeda-beda tentang Tuhan. Tidak mungkin keenam-enamnya itu tidak mungkin
Tidak mungkin keenam-enamnya itu bisa benar dalam waktu bersamaan. Jauh lebih mungkin salah dalam waktu bersamaan daripada benar dalam waktu bersamaan semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu, jauh lebih mungkin untuk semuanya salah dalam waktu bersamaan daripada benar dalam waktu bersamaan semuanya. Kenapa saya menyimpulkan demikian? Karena keenam-enamnya punya konsep dan gambaran tentang Tuhan yang berbeda-beda. Nah, kalau kita mengatakan bahwa pasti ya hanya ada satu yang benar dari keenam keyakinan ini, pertanyaannya tolak ukurnya apa? Nah, ini menjadi menarik dan menjadi tidak sulit tentunya. Menjadi tidak mudah tentunya. Ya, yang mana yang benar? Tolak ukur dari sesuatu itu benar itu apa? Kriteria apa yang kita pakai? Nah, ini menjadi pergumulan panjang. Tetapi paling tidak kita sudah memahami ya classical method, metode klasikal ini apa dan seperti apa. Nah, oke, kita masuk kepada metode selanjutnya yaitu the evidential method. Ya, the evidential method. Bapak Ibu, meskipun sebenarnya ini terkesan akademis ya, mempelajari tentang metode-metode yang ada ini, tetapi ini sangat membantu kita dalam membangun kerangka berpikir kita sebelum kita melakukan apologetika. Di satu sisi saya juga akan berjuang ya untuk membuat atau menyuguhkan materi ini secara sederhana sehingga Bapak Ibu itu bisa dengan mudah menangkapnya. Catat saja poin-poin pentingnya. Nah, selanjutnya the evidential method. Metode ini memiliki banyak kesamaan dengan classical method. Perbedaannya antara keduanya terletak pada nilai mujizat sebagai bukti. Bagi penganut metode ini, mujizat tidak mengasumsikan adanya Allah, tetapi hanya sebagai salah satu bukti saja. Mereka lebih terfokus pada isu legitimasi dari akumulasi berbagai argumen historis dan induktif. Dalam diskusi tentang eksistensi Allah, penganut evidential method berusaha membuktikan teisme dan teisme Kristen secara simultan, ya. Meskipun itu dua hal yang berbeda, tetapi dua hal itu harus satu paket, ya. Teisme secara general dan teisme Kristen dijadikan secara simultan. Ya, setelah kita membuktikan kebenaran dari keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak ada, Dia ada. Selanjutnya pergumulan kita adalah memperkenalkan siapa Tuhan yang ada itu, ya, memperkenalkan siapa Tuhan yang ada itu dan bagaimana kita menegaskan bahwa Tuhan yang kita yakini adalah Tuhan yang ada itu. Nah, mereka mungkin akan memulai dengan faktualisasi kebangkitan Yesus. Nah, ini menjadi salah satu case favorit saya ya, dari banyak case yang ada. Ini menjadi salah satu case favorit saya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memenuhi berbagai macam kriteria yang ada tentang sebuah kebenaran. Sesuatu itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ya, memang sulit bagi seorang manusia ketika dia mencoba untuk menerima sesuatu yang adikodrati itu secara rasional. Tidak mudah memang. Orang mati bangkit. Bagaimana mungkin orang bisa bangkit dari kematian? Memang tidak mudah. Ya. Nah, itu yang menjadi pergumulan kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita membuktikan kebenaran dari agama kita atau keyakinan kita dari kebenaran akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau benar kita bisa membuktikan Yesus bangkit dari kematian, maka hanya ada satu kesimpulan, bahwa kekristenan itu agama yang benar. Contoh, agama tetangga kita, agama Muslim, tidak percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Kekristenan sebaliknya, percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Dua sumber yang berbeda menyampaikan kasus yang sama dengan kesimpulan yang berbeda.
dan tidak mungkin dua-duanya benar dalam waktu bersamaan. Sama seperti aturan main yang awal tadi yang saya tegaskan, ada 6 agama, tidak mungkin enam-enamnya bisa benar dalam waktu bersamaan. Karena 6-6-nya itu punya konsep dan gambaran yang berbeda-beda tentang Tuhan. Tidak mungkin bisa benar bersamaan semuanya. Makanya itu adalah sebuah kemunafikan yang besar kalau sampai kita menyampaikan bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Oh, tidak sama. Tidak sama, berbeda. Dan jangan takut untuk menegaskannya. Ya, jangan sampai kita kompromi hanya karena untuk toleransi. Karena toleransi itu tidak meniadakan kebenaran yang bersifat absolut. Ya. Sekali lagi, toleransi tidak meniadakan kebenaran yang bersifat absolut. Sesuatu yang absolut tidak boleh direlatifkan. Selesaikan depan. Kekristenanlah sebagai satu-satunya agama yang bisa menyampaikan kebenaran yang absolut tentang Tuhan. Pak Yeskiel boleh minta tolong di-mute suaranya, Pak? Oh, sorry Pak, ya. Thank you, ya, thank Pak. you, Sorry. Thank you, Pak Yeskiel. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi, bagaimana kita bisa membuktikan ya kebenaran dari kebangkitan Tuhan Yesus? Dengan kita bisa membuktikan secara rasional, bukan hanya secara logis, tapi juga secara historis tentunya. Ini objektif ya sifatnya, dan juga secara filosofis. Bagaimana kita membuktikan ya dengan kriteria yang ada ini? Dengan kita bisa membuktikan semua kriteria ini dan terbukti benar Yesus bangkit, maka tidak bisa dipungkiri bahwa kekristenan adalah agama yang representatif dalam memperkenalkan siapa Tuhan yang benar itu. Nah, tadi kan saya singgung masalah tidak mungkin dua-duanya benar, karena dua-duanya punya kesaksian yang berbeda tentang case yang sama tadi. Nah, saya pernah berdiskusi dengan non-Kristen tentang hal ini, dengan orang Muslim, Haji, dan saya menggunakan kasus ini untuk membuktikan mana yang benar ya dari dua keyakinan yang ada ini. Saya menggunakan case kebangkitan Yesus dari kematian sebagai dasar untuk membuktikan bahwa kekristenan adalah agama yang benar. Tentu tidak menjadikan atau merujuk pada Alkitab karena itu bersifat subjektif. Saya menggunakan fakta historis, ya, data historis untuk membuktikan kebenarannya, dan terbukti benar bahwa kita jauh lebih bisa membuktikan data historis, fakta historis dibandingkan mereka. Kita punya banyak sekali data atau dokumen-dokumen yang bersifat historis yang membuktikan, ya, yang menguatkan kebenaran atau kesaksian Alkitab. Dengan demikian, Alkitablah sebagai satu-satunya wahyu atau kebenaran atau firman yang bersumber dari Allah yang benar. Oke, jadi penekanannya pada metode evidensial ini adalah menekankan mujizat sebagai salah satu dasar ya atau bukti. Dengan kita bisa membuktikan kebenaran tentang mujizat, ya, kebenaran tentang mujizat, termasuk kebangkitan Yesus itu kan mujizat. Kalau kita bisa membuktikan kebangkitan Yesus yang adalah mujizat itu sebagai sebuah kebenaran, maka terbukti benar Alkitab kita itu benar, Tuhan kita itu benar, keyakinan kita itu benar. Ya. Jadi nilainya terletak pada mujizat. Oke, selanjutnya dekumulatif. Ya, dekumulatif case method. Ya, dekumulatif case method. Sekali lagi saya berjuang untuk menyederhanakan setiap poin-poin yang ada dari metode-metode ini supaya Bapak Ibu bisa menangkapnya dengan mudah. Dan saya akan membuat ya garis besar atau inti dari setiap metode yang ada dengan memberikan penekanan-penekanan dari ciri-ciri tertentu dari metode yang ada. Nah, the cumulative case method. Menurut metode ini, apologetika Kristen tidak selalu bersifat formal, mengikuti pola deduktif yang umum. Mereka lebih menekankan cara melihat seluruh data yang ada,
melalui hipotesa atau teori tertentu yang dianggap lebih konsisten dan komprehensif dalam menafsirkan seluruh data tersebut. Bagi mereka, penjelasan Kristiani lebih masuk akal dalam menjelaskan berbagai data yang ada. Misalnya keteraturan alam, realitas keagamaan yang universal, lalu objektivitas moral, dan berbagai data historis lainnya. Misalnya daya historis, ya, daya historis atau data historis tentang kebangkitan Yesus. Penganutnya seperti Paul Feinberg, ya, C.S. Lewis, Stephen Evans, ini orang-orang hebat ya, ini teolog-teolog atau apologet-apologet yang kenamaan ya di dunia. Nah, ini juga salah satu metode yang saya sukai, ya, saya favoritkan, ya. Tetapi metode ini menuntut kerja keras, ya. Bagaimana kita juga harus mendalami ya semua keyakinan yang ada, lalu mencoba ya untuk melihat kekuatan dari semua keyakinan yang ada, kitab-kitab yang ada. Bagaimana mengujinya dengan menjawab ya permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Nah, setelah kita menggumulinya, baru kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata hanya ada satu yang bisa dengan objektif, dengan rasional, dengan sistematis, hanya ada satu yang bisa dengan baik ya menjelaskan semua persoalan yang ada, seperti keteraturan alam, ya, seperti realitas keagamaan yang bersifat universal, seperti objektivitas moral, ya, atau kebangkitan orang mati, atau eksistensi alam semesta, atau kejatuhan manusia, atau mengapa ada kejahatan di dunia ini. Kekristenanlah satu-satunya agama. Ya, ini bukan menurut saya, ini hasil dari penelaan penggalian. Kekristenanlah satu-satunya agama yang bisa menjelaskan semua persoalan yang ada dengan baik dan benar serta masuk akal. Ya, mungkin itu akan menjadi salah satu pergulatan tersendiri ya. Bagaimana kita menjawab ya, menjawab satu persoalan yang dengan ketat dipersoalkan oleh kaum ateis, kaum naturalistik, eksistensialis dan sebagainya macamnya tentang teodisi, ya, tentang penderitaan. Mengapa ada kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Bukankah kejahatan membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada? Kalau memang Tuhan itu ada, seharusnya tidak ada kejahatan dan penderitaan di dunia ini. Nah, Alkitablah satu-satunya sumber yang bisa menjawab masalah ini dengan baik dan dengan masuk akal. Karena apa? Karena Alkitab menceritakan narasi, ya, narasi tentang adanya kejatuhan, tentang adanya penderitaan dan kejahatan di dunia ini. Mengapa ada kejahatan dan penderitaan? Itu dimulai dari karena peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa. Alam melarang manusia untuk tidak memakan buah itu, tetapi manusia melanggar dan memberontak terhadap Allah. Nah, konsekuensi dari pemberontakan itu adalah manusia mengalami penderitaan, dan bukan hanya itu, alam semesta juga terkena imbas atau dampaknya. Dan banyak lagi case-case yang lain yang bisa kita persoalkan, dan Alkitab sangat bisa menjelaskan semuanya itu secara baik, secara teratur dan logis. Oke, saya lanjutkan. Poin keempat atau metode keempat, the presuppositional method. Nah, penganut metode ini menganggap tidak ada dasar pijakan, common ground. Tidak ada, sebentar. Penganut metode ini menganggap tidak ada dasar pijakan atau common ground yang cukup bagi orang Kristen dan non-Kristen karena efek dosa atau pikiran manusia. Mereka hanya mengasumsikan kebenaran Kristiani sebagai titik awal dalam apologetika. Tidak mau tahu, ya. Pokoknya hanya Kristen yang benar. Karena hanya Kristen yang benar, hanya Kristenlah yang bisa menjawab semua persoalan yang ada, keberatan yang ada, ya, argumentasi bantahan yang ada. Hanya kekristenan yang bisa menjawab semuanya itu.
Mereka hanya mengasumsikan kebenaran Kristiani sebagai titik awal dalam apologetika. Allah dalam Alkitab bukan hanya dianggap sebagai konklusi, ya kesimpulan, tetapi juga awal dan kerangka berpikir. Awal dan kerangka berpikir. Tidak ada kerangka berpikir yang lain. Tidak ada metode yang lain ya untuk kita mengevaluasi segala sesuatu yang ada di dunia ini selain kekristenan, selain Alkitab. Nah, itulah the presuppositional method. Nah, berdasarkan hal ini, mereka berusaha membuktikan bahwa cara pandang non-Kristen adalah salah, dalam arti tidak mampu menjelaskan pengalaman keagamaan mereka di dunia. Nah, itu dimulai dari premis, ya, dimulai dari premis manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Nah, manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak mungkin bisa mengenali Allah dengan baik dan benar selain melalui pewahyuan Allah melalui kitab suci, ya, melalui kitab suci dan keyakinan kekristenan. Ya, mereka sudah langsung memiliki asumsi dasar seperti itu, sehingga langsung mendiskreditkan ya semua keyakinan yang ada di dunia ini. Pokoknya hanya Kristen, ya. Ingat ya, the propositional method itu adalah metode pokoknya. Nah, supaya gampang untuk mengingat. The presuppositional method itu adalah metode pokoknya. Pokoknya hanya Kristen yang bisa menjawab semua pergolakan yang ada, persoalan yang ada, ya, kerumitan yang ada di dunia ini. Tidak ada yang lain selain kekristenan. Nah, the last one, ya, metode yang terakhir, yaitu the Reform Epistemology Method. Penganut metode ini beranggapan bahwa suatu kebenaran tidak selalu perlu dibuktikan. Ya, yang keempat dan yang kelima ini memang tentu ya bersifat relatif. Ada orang yang setuju atau tidak setuju terkait dengan pernyataan mereka yang bombastis. Kalau yang keempat tadi kan bahwa hanya kekristenan yang representatif, hanya kekristenan yang bisa menjawab semua persoalan yang ada. Nah, kalau yang kelima ini dari Reform Epistemology Method beranggapan bahwa suatu kebenaran tidak selalu perlu dibuktikan. Nah, apakah Bapak Ibu setuju? Ya, apakah ada hal-hal yang kita yakini itu tidak perlu dibuktikan? Ya, hanya butuh iman. Ya, percaya saja. Nah, apakah ini sebagai sesuatu yang bisa kita terima? Nah, percaya tanpa bukti merupakan sesuatu yang secara rasional bisa diterima. Nah, apakah ada sesuatu ya dalam kehidupan kita, dalam keyakinan kita yang tidak bisa dibuktikan secara rasional, tetapi bukan berarti tidak benar. Hanya karena tidak bisa dibuktikan secara rasional, ya, secara rasional bukan berarti tidak benar. Nah, kurang lebih seperti inilah keyakinan dari metode reform epistemologi ini. Ya, bahwa percaya tanpa bukti merupakan sesuatu yang secara rasional bisa diterima. Kalau saya mau mencoba untuk mempertahankan metode ini, kurang lebih seperti ini. Banyak misteri dalam alam semesta ini yang belum terungkap. Ya, banyak misteri-misteri. Ada hal-hal yang sudah ditemukan, tapi nggak bisa dibuktikan lebih lanjut hanya karena keterbatasan tertentu. Tetapi sekalipun tidak bisa dibuktikan lebih lanjut secara rasional dan lain sebagainya macamnya, bukan berarti tidak diakui eksistensinya atau keberadaannya. Ya, nah kurang lebih seperti itulah ya pemikiran atau keyakinan dari form epistemologi method. Oke, Bapak Ibu, dari metode yang ada ini, ya, ini materi yang pertama. Ada 3 materi yang mau saya sampaikan. Yang pertama tentang metode, yang kedua itu tentang rasio dan iman. Nah, ini juga menjadi salah satu materi yang penting untuk kita pelajari, kita gali sebelum nantinya kita akan masuk ke dalam case-case ya, case-case yang dipersoalkan dalam kekristenan. Apa-apa saja itu? Ya, tentunya saya akan membahas case-case yang umum yang dipersoalkan dari kekristenan atau yang
menurut saya perlu untuk kita bahas, perlu untuk kita pahami supaya kita punya pijakan ya, punya pijakan, punya dasar untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dari orang-orang non-Kristen, bahkan dari orang Kristen sendiri yang kita anggap menyimpang dari kebenaran yang bersifat ortodoks. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah Bapak Ibu ada mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nanti Romi bisa membantu saya kalau ada yang bertanya. Oke, saya lanjutkan sepintas dulu ya mengenai aspek-aspek dalam apologetika. Nah, ada 3 aspek dalam apologetika yang perlu kita ketahui secara bersama, dan ini sesuatu yang perlu kita pegang juga. Ini pegangan kita ya terkait dengan aspek-aspek ini. Bagaimana seharusnya kita memandang apologetika, ya? Bagaimana seharusnya kita menggambarkan apologetika itu secara umum, Nah, John M. Frame membedakan 3 aspek dari apologetika. Yang pertama, apologetika sebagai pembuktian. Menyampaikan sebuah dasar rasional bagi iman, kepercayaan, atau ya sebuah dasar rasional bagi iman kepercayaan atau membuktikan kebenaran kekristenan. Yesus dan para rasul sering memberikan bukti kepada mereka yang mempunyai kesulitan untuk percaya bahwa Injil adalah benar. Ingat Bapak Ibu, Yesus dan para rasul, ya Yesus dan para rasul. Fungsi atau tugas dari apologetika ini ternyata justru juga dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Jadi kalau mau disinggung lagi masalah salah nggak berapologetika, sama sekali tidak salah. Ya, meskipun pengetahuan atau teori tentang apologetika tidak sedalam sekarang ini, pada waktu itu tidak sedalam ini pada waktu itu, tetap saja apologetika itu sesuatu yang kita harus pandang bukan hanya penting tapi sangat penting. Karena apa? Fungsi dan tugasnya juga dilakukan oleh ini bahkan ini ya oleh para rasul dan Tuhan Yesus sendiri. Kalau untuk dari case para rasul yang saya lihat yang paling getol dalam melakukan pelayanan apologetika adalah Rasul Paulus. Dia sering berhadapan dengan musuh-musuh Injil atau orang-orang yang mengajarkan ya sesuatu yang di luar dari apa yang diyakini. Nah, perhatikan Yohanes 14 ayat 11 ya, pasal 20 ayat 24 sampai 31, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Nah, ayat-ayat ini menjadi salah satu contoh bagi kita untuk memahami bagaimana Tuhan Yesus dan para rasul ya menjawab ya semua pertanyaan dan serangan yang ada, atau orang-orang yang punya kesulitan dalam mempercayai Injil. Nah, orang-orang percaya sendiri kadang-kadang mengalami kesulitan, dan pada saat itu apologetika berguna bagi mereka, terlepas dari aturannya dalam dialog dengan mereka yang tidak percaya. Dapat dikatakan apologetika mengkonfrontasi ketidakpercayaan dalam diri orang percaya sebagaimana dalam diri orang yang tidak percaya. Nah, ternyata orang Kristen sendiri bisa memiliki ketidakpercayaan atas kepercayaannya. Coba dicerna baik-baiknya kalimat ini. Ternyata orang Kristen sendiri bisa memiliki ketidakpercayaan atas kepercayaannya. Dan ini tentunya berbahaya. Ya, berbahaya. Jadi, ya kita juga bertugas ya untuk memberikan sebuah pembelaan bagi mereka sekalipun sudah menjadi Kristen, karena tidak sedikit orang Kristen tidak memahami apa yang dia imani, percaya akan Allah Tritunggal, tapi tidak tahu apa-apa tentang apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal. Bagaimana Allah Tritunggal itu, yang penting dia percaya. Tidak salah mutlak sih, ya, tidak salah mutlak, tapi jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik kalau sekiranya kita bukan hanya percaya akan sesuatu dari apa yang kita yakini, tetapi kita tahu
Ya, kita tahu apa yang kita yakini itu. Ya, sehingga ketika apa yang kita yakini itu dipersoalkan oleh orang lain, kita bisa memberikan pertanggungjawaban. Ya. Ya, dan ini kita lah yang menjawab ya. Kalau untuk case yang kedua ini, di mana mungkin nggak sesuatu yang kita pelajari membuat kita semakin cinta kepada Tuhan dan mengalami perubahan. Nah, itu pergumulan masing-masing, pergumulan masing-masing. Tetapi sangatlah penting ya untuk kita memahami dan mengetahui apa yang kita yakini. Nah, selanjutnya, yang pertama tadi apologetika sebagai pembuktian. Yang kedua, apologetika sebagai pembelaan. Apakah Tuhan butuh dibela? Apakah Tuhan butuh pembela? Ya, Front Pembela Kristen, FPK. Nah, apakah Tuhan itu butuh pembela? Nah, mari kita sama-sama belajar hal ini. Apa yang dimaksud sebenarnya apologetika sebagai pembelaan? Yaitu menjawab keberatan-keberatan dari ketidakpercayaan. Paulus menggambarkan misinya sebagai pembelaan dan penegasan Injil, Filipi 1 ayat 7. Penegasan dapat mengacu pada nomor 1. Ya, poin yang pertama tadi. Tetapi pembelaan secara lebih khusus berfokus pada pemberian jawaban terhadap keberatan-keberatan. Nah, ini perlu menjadi catatan. Banyak dari tulisan Paulus merupakan apologetika dalam pengertian ini. Ingat, berapa kali ia menanggapi penentang imajiner dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Ingat betapa seringnya Yesus menangani keberatan-keberatan dari pemimpin agama di dalam Injil Yohanes. Coba Bapak Ibu kita buka Roma pasal yang kelima. Boleh kita buka Roma pasal yang kelima. Ya, ini penentang-penentang imajinernya. Ada kasusnya, lalu bagaimana dia dengan kreatif ya menjawab tuduhan atau serangan yang ada melalui surat-surat yang dia tuliskan. Contoh ya Roma 5 ayat 21. Dari ayat 20 deh, ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ada keyakinan seperti ini pada waktu itu, bahwa karena kasih karunia itu jauh lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Sebesar apapun dosa kita, kasih karunia selalu cukup, ya, selalu cukup untuk mengampuni setiap kita. Nah, kalau begitu, nah ini dia yang salah. Ini cara berpikir yang salah. Kalau begitu, ya udah kita berbuat dosa aja, seenak kita melakukan dosa aja. Nah, dibantah oleh Rasul Paulus pemikiran seperti ini. Pemikiran bodoh yang seperti ini. Di ayat 1 dari pasal yang ke-6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Tegas nggak Paulus menjawabnya? Tegas. Tegas nggak Paulus memberikan apologetika? Tegas, very clear. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Justru kasih karunia Tuhan yang jauh lebih besar dari kesalahan kita, menjadi kekuatan bagi kita untuk kita melepaskan diri dari segala keterikatan akan dosa. Itu tujuan dari kasih karunia diberikan. Bukan sebaliknya, supaya kita dengan bebasnya melakukan dosa. Nah, ini bentuk apologetika yang Rasul Paulus, salah satunya ya, lakukan kepada penentang imajinernya. Oke, selanjutnya. Poin yang ketiga, apologetika sebagai penyerangan. Jangan salah ya Bapak Ibu ya. Mari kita pahami dengan baik apa yang dimaksud dengan apologetika sebagai penyerangan. Bukan untuk menyerang pribadi seseorang, ya menjelek-jelekkannya, memfitnahnya, menyesat-nyesatkannya, atau melakukan cemoohan, ya. Lalu kita menyerang secara membabi buta, ya.
keluar kata-kata umpatan dan sebagainya macamnya, kalimat-kalimat yang kasar, yang tidak elok, ya, binatang dan sebagainya macamnya. Aduh, bukan seperti itu yang dimaksud dengan apologetika sebagai penyerangan. Nah, menyerang kebodohan dari pikiran yang tidak percaya. Nah, itu yang dimaksud dengan apologetika sebagai penyerangan. Contoh, Mazmur 14 ayat 1. Orang yang tidak percaya Tuhan itu adalah bodoh. 1 Korintus 1 ayat 18, 2 ayat 16. Ya, pikiran bodoh, pemikiran yang bodoh, ya, adalah sebuah kebodohan untuk kita tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena sukar, ya, sukar sekali untuk kita meniadakan Tuhan. Jauh lebih sulit bagi kita meniadakan Tuhan, ya, menolak Tuhan, keberadaan Tuhan, daripada mempercayai Tuhan itu ada. Ya, jadi kalau sampai ada orang yang tidak percaya, kalau sampai ada orang yang tidak percaya Tuhan itu ada, maka itu adalah sebuah kebodohan dan kita harus menyerang kebodohan itu dengan memberikan pertanggungjawaban, ya, memberikan jawaban atau argumentasi-argumentasi yang baik sehingga orang-orang yang tadinya tidak percaya bisa percaya, ya. Nah, mempertimbangkan kepentingan dari nomor 2 di atas, tidaklah mengejutkan jika beberapa orang mendefinisikan apologetika sebagai pembelaan terhadap iman, ya. Tetapi definisi tersebut dapat menyesatkan kalau, ya, kenapa? Tuhan tidak hanya memanggil umatnya untuk menjawab keberatan-keberatan dari mereka yang tidak percaya, tetapi juga melanjutkan dengan serangan terhadap kepalsuan. Paulus mengatakan, ya, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Nah, pemikiran bukan Kristen adalah kebodohan menurut Alkitab. Ya, ini ayat-ayatnya. Dan satu fungsi dari apologetika adalah untuk menyatakan kebodohan itu sebagaimana adanya. Oke, Bapak Ibu, ini materi pertama. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan dari materi yang pertama ini. Sebelum saya masuk kepada materi yang kedua, tentang rasio dan iman dan mujizat. Tidak ada? Ya. Ada beberapa di kolom chat sih, Pak. Silakan. Iya. Ya, tapi boleh nggak saya bertanya terlebih dahulu, Pak? Soalnya ada keganjalan gitu dalam hati saya yang ingin saya tanyakan, Pak. Oke, hati kamu terganjal ya, Nak? Ya, jadi begini, Pak. Apologetika sendiri kan tidak bisa dipisahkan dengan dogmatika, Pak, ya. Itu selalu berhubungan gitu ya, Pak, ya. Benar sekali. Nah, saya melihat, saya mengikuti perdebatan dari saya tingkat 1 waktu sekolah, waktu S1 dulu, dan saya melihat banyaknya yang terjadi bumerang kepada orang Kristen sendiri. Misal gini, karena setiap apologis itu kan memiliki dogmatikanya masing-masing yang mungkin berbeda atau bahkan bertentangan gitu ya, Pak, ya. Nah, suatu saat saya mendengar perdebatan antara salah satu apologis Kristen dan juga Muslim, yang Muslimnya ini baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Saya yakin Pak Robson juga tahu orang tersebut. Jadi dia mengatakan bahwa mengapa Anda mengatakan Yesus itu begini, sedangkan saya beberapa waktu yang lalu berdebat dengan salah satu orang pendeta, dia mengatakan Yesus itu begitu. Kenapa Anda berdua memiliki pemahaman yang berbeda? Nah, itu kan jadi bumerang buat orang Kristen sendiri. Nah, sedangkan ya mungkin setiap apologis mungkin memahami metode ini masing-masing, Pak. Classical metode ataupun evidensial presupposisi dari Pantil Belanda itu, mungkin mereka memahami metode-metode ini, tetapi kan ada yang menjadi permasalahan di dalam apologis Kristen sendiri, yaitu dogmatika, Pak, yang berbeda-beda. Maksud saya adalah bagaimana menyikapi atau menjembatani kedua hal ini supaya tidak menjadi bumerang buat kita sendiri, Pak. Coba saya jelaskan dulu ya pertanyaan kamu ya. Coba saya pertegas ulang. Bagaimana kita bisa melakukan apologetika saat kita punya keyakinan akan doktrin yang berbeda-beda?
Ya, betul. Setuju, Kurang lebih Pak. seperti itu ya. Seperti itu ya. Oke, thank you. Thank you, Romi. Ini pertanyaan kamu ini sebenarnya kompleks sekali. Ya, kamu sudah memulai sesi pertanyaan dengan pertanyaan yang sukar. Ya, yang membutuhkan jawaban panjang lebar. Jadi begini Bapak Ibu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa apologetika itu tidak bisa dilepaskan dari doktrin, ya, atau dogmatika. Kita tidak mungkin bisa melakukan apologetika karena kalau kita tidak punya wawasan akan kekristenan terkait dengan doktrin tentunya, ya, pneumatologi, kristologi, bibliologi, eskatologi, eklesiologi, harmatologi, dan masih banyak lagi doktrin yang lainnya. Karena ketika kita melakukan apologetika, kita mempertanggungjawabkan semua doktrin-doktrin yang ada ini. Nah, apanya yang mau kita pertanggungjawabkan kalau minim pengetahuan kita akan semua hal ini? Nah, timbullah persoalan. Tetapi bukankah ada beragam penafsiran, ada beragam pendapat, ada beragam pandangan dari semua doktrin yang ada ini dalam konteks kekristenan, dan bukankah itu menjadi sebuah pergumulan tersendiri? Nah, penafsiran siapa yang harus kita ikuti? Penafsiran siapa yang harus kita ikuti sebelum kita melakukan apologetika terhadap sebuah doktrin? Misalnya kristologi, ya, kristologi kan ada beragam nih penafsiran yang ada. Nah, penafsiran yang mana, ya, penafsiran yang mana yang harus kita ikuti terkait dengan formulasi kristologi? Nah, begini Rom, begitu kompleks ya kelompok-kelompok dalam kekristenan, begitu kompleks. Saya mencoba untuk menggumuli titik temunya. Apa itu? Yang saya bisa pertanggungjawabkan dari kriteria-kriteria sesuatu itu benar atau tidaknya, secara teologis, logis, dan filosofis. Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan kebenaran bahwa Yesus itu Tuhan secara logis, teologis, filosofis? Bisa. Yesus itu harus diyakini sebagai Tuhan. Yesus itu harus diyakini sebagai Tuhan. Itu yang Injil saksikan. Mengapa kita harus meyakini dia sebagai Tuhan? Karena Alkitab dengan tegas menyaksikan hal tersebut. Kalau sampai ada yang menafsirkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, nah itu tidak layak untuk diyakini dan salah kalau kita melakukan apologetika sementara kita tidak memandang meyakini Yesus sebagai Tuhan. Sementara hal yang paling primer ketika kita melakukan apologetika sesuai dengan apa yang disaksikan oleh 1 Petrus 3 ayat 15. Yaitu kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan, as a kurios. Kita harus memandang dia sebagai Tuhan, meyakini dia sebagai Tuhan sebelum kita melakukan apologetika. Apanya yang kita mau apologetikakan kalau kita tidak memandang Yesus sebagai Tuhan? Itu yang paling penting. Tetapi bagaimana kita memandang ketuhanannya, keilahiannya, itu udah lain lagi pergumulannya. Yang penting kita harus memandang dia sebagai Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang menjadi poin penting. Yang pertama, kita harus memandang bahwa Alkitab itu sebagai satu-satunya firman Allah. Tidak ada firman Allah di luar Alkitab. Itu yang pertama. Ini yang harus kita pegang, ya. Dan ini tidak akan menabrak siapapun dari kelompok Kristen yang ada. Tapi kalau ada yang menabraknya, dia tidak boleh digolongkan sebagai Kristen. Yang kedua, kita harus meyakini Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Allah dan meyakini segala sesuatu yang dia saksikan pada waktu dia menjelma menjadi manusia. Dua kriteria ini sebagai dasar utama dalam kita melakukan apologetika, terlepas kita punya penafsiran atau cara pandang yang berbeda-beda tentang semua doktrin yang ada. Begitu, Rom. Ya, berarti apakah lebih baik gini, Pak? Misalkan kekristenan kan memiliki prinsip dalam dogmatikanya ya, prinsip-prinsip dasar gitu ya. Sedangkan misal saya seorang apologis,
yang memiliki dogmatika yang mungkin berbeda gitu ya. Tapi dalam berapologet dengan lawan main saya, misal dari orang ateis atau orang Muslim lah katakan gitu yang paling sering, apakah lebih baik saya tidak menggunakan apa namanya dogmatika yang saya pahami, tetapi saya menggunakan pandangan umum supaya dia juga paling tidak kan dia mempelajari doktrin Kristen, toh orang tersebut kalau yang berdebat dengan kita pasti dia mempelajari doktrin Kristen secara umum. Apakah lebih baik itu bukan dalam pengertian saya mendowngrade pemahaman atau kebenaran yang saya miliki, tetapi supaya tidak menjadi bumerang gitu, Pak? Ya, saya sih menyarankan ya bagi Bapak Ibu untuk memulai ya keyakinan memulai untuk menjelaskan keyakinan kekristenan dari kristologi, ya, dan pengertian atau pemahaman yang umum dari kristologi bahwa Yesus itu Tuhan, dia datang, dia adalah Allah menjelma menjadi manusia, dan hanya pribadi yang berasal dari surga yang bisa membawa kita ke surga, yaitu Yesus Kristus. Dia datang mengorbankan nyawanya, dan dengan cara dia bangkit dari kematian, dia memberikan keselamatan bagi setiap kita. Yohanes 3 ayat 16, Kisah Rasul 4 ayat 12, Galatia 4 ayat 4, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang membicarakan semua hal ini. Saya sih menyarankan untuk kita mempercakapkan hal ini terlebih dahulu. Ya, jangan suguhkan makanan keras. Langsung, Allah Tritunggal. Ya begini. Itu kompleks nanti. Ya nanti tunggu masuk dulu di dalam kandang kita. Nah, baru nanti kita poles pelan-pelan. Ya, kita tempa. Ya, setelah itu. Begitu, Rom. Oke, Pak. Thank you, Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Dari beberapa peserta. Ini dari from Awong. Jadi, menurut Bapak, apakah keselamatan bisa hilang atau tidak? Dan bagaimana menjawab jika berada pada salah satu pilihan itu? Sebetulnya ini bagaimana, Pak? Apakah Bapak percaya bahwa keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Dan bagaimana Bapak menjawab jika berada pada salah satu pilihan itu? Ini siapa yang bertanya? From Awong namanya, Pak. From Awong? From Awong. Saya juga pernah. Aduh, sebenarnya kita tidak sedang membahas topik ini. Ya, apakah keselamatan bisa hilang atau tidak? Mana yang benar, Calvin atau Arminian? Ya. Kita tidak sedang membahas topik ini sih. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mau tahu warna saya di mana, ya temukanlah saya di kelas-kelas yang lainnya. Jangan di kelas ini. Ya, mungkin kalau bisa coba cari pertanyaan yang bertalian langsung dengan apa yang saya bahas. Siap, Pak. Cuma pengen tahu aja, Pak. Mantap. Pak Awong dari mana ini, Pak Awong? Pak Awong di mana ini? Halo, Pak Awong. Dari Sumatera, dari Lampung, Pak. Oh, luar biasa. Thank you sudah bergabung, Pak Awong. Pertanyaan ya, Pak dari Awong. Lampung, Pak. Ya, pertanyaan Pak Awong tidak salah. Itu pertanyaan yang diperdebatkan. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menjawab pertanyaan Pak Awong. Saya mau ingin tahu sebenarnya Bapak ada di mana, sama nggak dengan saya? Takutnya salah. Nah, mungkin saya kasih beberapa koridor ya. Saya mungkin ya, bisa, Mbak. Ya, oke, Pak Awong. Saya bukan mungkin, tapi sangat mungkin untuk tidak sama dalam semua hal dengan Bapak Ibu. Dan itu tidaklah menjadi persoalan utama. Yang menjadi persoalan utama adalah ketika saya didapati Bapak Ibu berbeda dengan prinsip-prinsip utama dari kekristenan. Apa itu? Percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan mempercayai segala apa yang dia saksikan. Seperti yang saya ungkapkan tadi berdasarkan pertanyaan Romi. Begitu ya, Pak Awong? Ya, terima kasih, Pak. Siap, Pak Awong. Apa-apa. Ya. Ya, nanti mungkin saya akan buat seminar khusus mengenai keselamatan bisa hilang atau tidaknya. Ya. Oke, silakan, Rom. Thank you, Pak. Di sini sebenarnya ada
sekitar 2 pertanyaan, tetapi belum ada yang konteks sih Pak. Maksudnya belum ada yang sesuai konteks pembicaraan kita hari ini. Jadi bagaimana? Apakah saya bacakan atau skip dulu Pak atau bagaimana? Oh, kalau belum ada yang sesuai dengan konteks, saya skip aja dulu ya. Nanti Ya. Kalau memang nanti untuk materi yang selanjutnya tidak ada pertanyaan, boleh pertanyaan ini dipertanyakan. Ya, Rom ya? Siap. Karena saya harus masuk dulu ke persoalan selanjutnya mengenai rasio dan iman dan mujizat. Oke, Bapak Ibu, saya masuk dulu kepada materi selanjutnya. Bapak Ibu bisa melihat materi saya yang selanjutnya ini? Apakah materi saya terlihat? Bisa. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Nah, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya mengenai rasio dan iman. Apologetika itu sangat terkait dengan kedua hal ini, rasio dan iman. Bagaimana kita memegang teguh apa yang kita yakini atau iman kita, dan bagaimana kita belajar ya untuk mempertanggungjawabkan iman kita secara rasional kepada orang-orang yang memang menuntut logika berpikir dari apa yang kita imani. Apalagi kita di zaman yang menuntut segala sesuatu serba logis. Kalau nggak logis, nggak bisa ya diyakini, nggak bisa diterima. Nah, kita akan lihat sejauh mana kekristenan itu bisa berhubungan ya dengan logika, dengan filsafat ya, dengan rasional, dengan rasio berpikir. Nah, begini. Dari satu sisi, pernikahan antara iman dan akal adalah permasalahan yang paling penting dalam apologetika, karena hal itu merupakan pertanyaan yang menyeluruh, komprehensif, ya, menyeluruh dan holistik, ya, utuh. Apabila iman dan akal tidak dapat berpasangan, apabila iman dan akal diceraikan atau tidak cocok, seperti kucing dan burung, maka apologetika itu merupakan hal yang mustahil dilakukan. Ingat, mustahil dilakukan. Karena apologetika merupakan upaya untuk mempertemukan akal dan iman. Dan untuk membela iman dengan senjata-senjata akal. Untuk membela iman dengan senjata-senjata akal. Jadi, mungkin dari awal saya tegaskan, kita tidak anti terhadap logika. Karena firman Tuhan sendiri menyarankan untuk kita bukan hanya mengasihi Dia dengan jiwa kita, dengan hati kita, dengan kekuatan kita, tetapi we have to use our mind. Ya, kita harus menggunakan akal kita. Nggak bisa, Bapak Ibu, kita hanya mengasihi Tuhan dengan hati, dengan jiwa, Pak. Ya, karena kita nggak bisa memungkiri ada banyak orang-orang yang kritis. Dan orang kritis itu biasanya menuntut ya logika dari apa yang kita imani. Nggak bisa kita bersaksi seperti ini. Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Dulu apa-apa saya sedikit-sedikit pakai otak. Puji Tuhan setelah saya jadi Kristen, saya nggak pakai otak. Nggak boleh begitu. Nggak bisa. Kita harus menggunakan akal kita dalam mengasihi Tuhan. Kita harus menggunakan akal kita untuk mengasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa dengan benar memandang Tuhan. Supaya kita bisa dengan benar mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Supaya apa? Supaya kita bisa menjawab semua tuduhan dan keberatan yang ada tentang kekristenan. Dengan begitu, kita sangat membutuhkan akal dan tidak anti terhadap akal. Oke, selanjutnya, orang Kristen kerap kali, nah ini masalahnya, orang Kristen kerap kali dituduh bias, hanya karena mereka percaya kepada perkara supranatural. Ya, kekristenan identik nggak dengan hal-hal yang bersifat supranatural. Nah, nanti habis ini saya masuk ke dalam materi mengenai mujizat, ya, mujizat. Nah, kekristenan kan percaya akan mujizat, dan mujizat itu sesuatu yang bersifat supranatural, bukan sesuatu yang natural. Nah, ini dipersoalkan oleh banyak orang.
Bahkan dalam konteks kekristenan sendiri yang memiliki cara pandang yang liberal, ya, pola pikir yang liberal. Nah, tuduhan ini semakin kuat dan gencar di tengah budaya kita yang pluralitas. Pluralitas. Ya, setiap zaman itu punya tantangannya masing-masing, Bapak Ibu. Setiap zaman itu punya tantangannya masing-masing. Ya, ada rasionalisme, ya, di mana kekristenan itu harus membuktikan kebenaran dari keyakinannya dengan logis, ya, melalui rasio. Lalu ada empirisme, ya, lalu ada naturalisme, lalu ada eksistensialisme. Lalu terakhir adalah postmodernisme. Nah, kita ini sedang ada di zaman posmo. Dan posmo ini menolak semua isme-isme yang ada. Posmo ini menolak semua isme-isme yang ada dan memandang semuanya itu tidak ada yang bersifat absolut. Semua keyakinan yang sebelumnya itu bersifat absolut, ya, bersifat absolut keyakinannya. Nah, postmodernisme menggugurkan semua hal yang bersifat absolut. Makanya keyakinan dari posmo itu kan ini ada 3 hal. There is no absolute truth, there is no absolute meaning, there is no absolute certainty. Tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak, tidak ada tujuan yang bersifat mutlak, dan yang terakhir tidak ada kepastian yang mutlak di dunia ini. Jadi semuanya serba relatif. Benar pun keyakinan kita itu benar menurut kita bagi mereka. Jadi tidak ada sesuatu yang bersifat mutlak. Nah, orang Kristen seringkali dituduh melompat ke dalam kegelapan. Ya, karena keyakinannya yang dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan tidak rasional. Lalu dianggap kita ini adalah orang-orang yang sering melompat kepada kegelapan. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, biasanya anggapan ini berakar pada Kierkegaard. Ya, Kierkegaard. Dia salah satu penganut eksistensialisme, seorang yang sangat dipengaruhi eksistensialisme maksud saya, di mana manusia inilah yang menjadi pusat dan penentu atas segala sesuatu atau atas segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Nah, bagi saya ini McDowell ya, Josh McDowell. Josh McDowell ini salah satu apologet terkenal di dunia. Dia menegaskan begini, bagi saya kekristenan bukanlah suatu lompatan ke dalam gelap, melainkan suatu langkah ke dalam terang. Saya mengumpulkan bukti-bukti dan menimbangnya di dalam neraca miring ke arah Kristus sebagai putra Allah yang dibangkitkan dari kematian. Maksudnya setelah dia menimbang-nimbang, bahwa jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan ya kesaksian Alkitab tentang Kristus atau kesaksian Kristus yang tertulis atau yang disaksikan oleh Alkitab. Nah, bukti-bukti itu begitu melimpah sehingga ketika menjadi Kristen, saya melangkah ke dalam terang, bukan melompat ke dalam gelap. Kalau saya memiliki iman yang buta, pasti saya telah menolak Yesus Kristus dan tidak memberikan bukti yang tidak terbantah bahwa Yesus adalah putra Allah, the Son of God. Mungkin ada seorang tokoh seperti David Hume, ya, bisa digolongkan sebagai seorang yang ateis sebenarnya, orang yang tidak percaya Tuhan, yang menganggap bahwa kita tidak bisa menetapkan kebenaran yang absolut. Ya, contoh kebangkitan Kristus. Tetapi kan at least kita bisa membuat kemungkinan yang ada dan mempertimbangkan kemungkinan mana yang paling besar dari semua kemungkinan yang ada. Kita bisa menyuguhkan kemungkinan yang ada dan bisa mengukur sesuai dengan data-data yang diberikan, dokumen yang ada, kemungkinan mana yang paling besar dari semua kemungkinan yang ada. At least kita bisa melakukan hal itu. Dan ada ruang bagi kita untuk menyimpulkan kekristenan sebagai agama yang benar. Kalaupun dipandang bahwa
kita nggak bisa menetapkan kebenaran yang bersifat mutlak, ya. Tapi masih ada bagian yang bisa kita lakukan untuk menyimpulkan kekristenan sebagai yang paling benar, ya, dengan kita menyuguhkan berbagai macam kemungkinan yang ada dan mempertimbangkan kemungkinan yang besar, yang paling besar dari semua kemungkinan yang ada. Nah, tetapi bagaimana seharusnya ini pergumulannya? Orang-orang Kristen berpikir mengenai relasi iman dan rasio ini. Apa peran iman dalam kaitan dengan hukum berpikir? Bagaimana kita dapat memikirkan rasio dan kemampuan-kemampuannya? Jika kita menganggap rasio sebagai sebuah alat yang berguna dan harus ada bagi semua proses berpikir kita, maka pertanyaannya adalah, apa manfaatnya bagi pengetahuan kita? Apa manfaat rasio dalam hubungan dengan iman, yaitu dengan kebenaran yang ada dalam kekristenan? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu. Pertama adalah tugas rasio untuk menilai kekonsistenan dan koherensi kebenaran Alkitab. Ya, kekonsistenan dan koherensi kebenaran Alkitab. Ya, dan konsistensi. Ya, Alkitab itu bukan hanya konsisten, bukan hanya koheren, tetapi juga konsisten. Ya, konsisten dengan kehidupan kita. Berkorelasi, maksud saya, ya, berkorelasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya itu, tetapi juga rasio berfungsi sebagai hakim terhadap apa yang berkontradiksi dan apa yang tidak. Kita perlu akal, kita perlu logika untuk melihat apakah Alkitab itu konsisten dan koheren. Nah, tentu ini menjadi seperti yang saya sudah tegaskan ya di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita buktikan nilai kebenarannya. Benar atau tidaknya Alkitab itu konsisten dan koheren dan berkorelasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sesuatu yang perlu kita buktikan karena memang terkait dengan banyaknya tuduhan terhadap Alkitab. Alkitab itu hanyalah sastra, buku sastra. Alkitab itu buku kuno, digolongkan sebagai buku kuno. Ya, Alkitab itu hanya buku pedoman ya bagi moral manusia. Lalu buku itu yang paling mengerikan, buku Alkitab itu hanyalah buku yang dituliskan oleh manusia-manusia biasa. Ya. Terus buku yang sudah dipalsukan. Injil sudah dipalsukan, ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang ada, satu sama lain itu saling kontradiksi satu sama lain, ya. Nah, semuanya ini akan kita pertanggungjawabkan. Semuanya ini akan kita jawab ya dalam pembahasan khusus dalam seri bibliologi, ya, doktrin tentang Alkitab. Ya, apakah Alkitab itu firman Allah? Apakah Alkitab itu bertentangan satu sama lainnya? Apakah Alkitab itu ineransi, ya, tanpa salah dan otoritas tertinggi, dan masih banyak lagi yang perlu kita persoalkan dari Alkitab. Tetapi sebagai orang ya yang sudah banyak berkecimpung dalam hal ini, saya menegaskan di awal, tapi nanti jawabannya, ya, nanti penjelasannya di awal, bahwa Alkitab itu konsisten dan koheren. Nah, yang kedua, hal ini berarti bahwa rasio selalu berfungsi sebagai seorang pelayan. Rasio itu bukan tuan atas iman, atas teologi, tapi pelayan. Ya, pelayan. Kita juga harus menempatkan rasio itu pada posisi yang tepat. Karena begini, seperti the Reform epistemology method, ya, seperti keyakinan dari Reform epistemology method, bahwa ada sesuatu yang memang tidak bisa dibuktikan secara rasional, dan bukan berarti tidak benar. Hanya karena sesuatu tidak bisa dibuktikan secara rasional, bukan berarti tidak benar. Ya, saya lupa ada seorang tokoh ahli matematika yang menegaskan hal itu. Ya, bahwa ada keberadaan yang tidak bisa dibuktikan secara rasional, tetapi bukan berarti tidak layak untuk dipercayai. Saya lupa nama tokohnya. Itu ahli matematika internasional. Termasuk dalam konteks kekristenan, hukum itu berlaku. Rumusan itu berlaku, bahwa memang ada sesuatu yang memang tidak bisa
memuaskan logika kita, ya, atau tidak bisa dijelaskan secara sempurna. Ada keyakinan kita yang nggak bisa dijelaskan secara sempurna, tetapi bukan berarti tidak benar. Contoh Allah Tritunggal, dianggap keyakinan akan Allah Tritunggal itu sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal, karena nggak bisa dijelaskan. Tentu itu premis yang salah. Kita bisa menjelaskan kok Allah Tritunggal, tetapi, nah ini sesuatu yang perlu kita tegaskan dengan kerendahan hati, tetapi tidak bisa dipahami secara sempurna. Apakah itu masalah? Not at all, sama sekali tidak. Jangankan keutuhan dari pribadi Allah, ya, jangankan keutuhan dari pribadi Allah yang tidak bisa kita pahami secara sempurna. Salah satu dari sifatnya saja tidak bisa kita jelaskan secara sempurna, apalagi keutuhan dari pribadinya. Contoh, Maha Besar. Bisa nggak kita mengukur atau menggambarkan, ya, kemahabesaran Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas? Hanya satu jawaban logis, dan ini kita menerima, Apa itu? Tidak bisa. Tapi bisa nggak kita membuktikan kemahabesaran Tuhan? Bisa nggak kita menjelaskan kemahabesaran Tuhan? Bisa. Alam semesta ini dan diri kita adalah bukti dari kemahabesaran Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan yang maha besar itu, bagaimana mungkin alam semesta bisa ada? Bagaimana mungkin kita bisa ada? Tetapi bisa nggak kita mendeskripsikan kemahabesaran Tuhan secara sempurna? Tentu tidak bisa. Karena saat kita bisa menjelaskan secara sempurna kemahabesaran Tuhan, itu sama dengan kita menyimpulkan bahwa kita sendiri adalah Tuhan. Untuk memahami Tuhan secara sempurna, kita harus jadi Tuhan. Jadi logis nggak untuk kita mengatakan bahwa kita nggak bisa menjelaskan, memahami Allah Tritunggal dengan sempurna? Sangat logis, tetapi bukan berarti tidak bisa dijelaskan. Oke, saya lanjutkan yang ketiga. Ada yang terlewatkan. Rasio dapat menolong teologi untuk menyusun, menyatakan, dan memperluas kebenaran-kebenarannya untuk menjelaskan makna mereka. Yang ketiga, pelayanan hukum kontradiksi kepada teologi bukan hanya dalam persoalan penafsiran semata-mata, melainkan dalam penyusunan dan penyampaian penafsiran kita. Sebenarnya jujur saja Bapak Ibu, banyak sekali hukum-hukum logika yang harus saya jelaskan, ya. Tetapi karena keterbatasan waktu kita dan banyaknya materi yang ada, maka saya tidak bisa mengurai semua materi yang ada. Tetapi apa yang saya jelaskan ini saya rasa cukup bagi setiap kita. Nah, masuk kepada solusi atas persoalan pertentangan. Tolong dicatat dengan baik ya Bapak Ibu ya, ini ya. Hanyalah kesalahan yang dapat bertentangan dengan kebenaran. Hanyalah kesalahan yang dapat bertentangan dengan kebenaran. Kebenaran bahwa akal pikiran manusia diberikan kemampuan untuk mengetahui tidak dapat dipertentangkan dengan kebenaran iman Kristen. Tidak dapat dipertentangkan dengan kebenaran iman Kristen. Karena hal yang diberikan kepada akal pikiran manusia itu sangat jelas. Kelihatan kebenarannya. Sehingga mustahil bagi kita untuk menganggap kebenaran-kebenaran itu sebagai kekeliruan. Demikian pula kita tak boleh menganggap palsu apa yang kita imani. Karena hal itu diteguhkan oleh sesuatu yang ilahi. Bukan iman kita, melainkan objek iman kita, yaitu Allah yang membenarkan kepastian kita itu. Jadi tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan pikiran. Iman itu tidak mungkin bertentangan dengan pikiran. Sekali lagi, iman tidak mungkin bertentangan dengan pikiran. Hanya kesalahanlah yang dapat bertentangan dengan kebenaran. Jadi kita tidak anti pikiran atau logika. Kalau kita percaya akan Allah dan Allah itu maha kuasa, maka tidak ada satu apapun yang disaksikan oleh Alkitab, sesukar apapun yang kita tolak. Kalau kita percaya Allah itu ada dan Allah yang ada itu maha kuasa, maka tidak ada satupun kesaksian dari Alkitab yang bisa kita tolak, sesukar apapun itu, termasuk Allah Tritunggal. Nah, atas dasar itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu kekristenan yang keliru atau akal pikiran yang keliru.
ya, kekristenan yang keliru atau akal pikiran yang keliru. Atau apabila keduanya benar, pasti tidak akan ada kontradiksi di antara keduanya, karena kebenaran tidak dapat bertentangan dengan kebenaran. Nah, kriteria dari kebenaran yang disinggung oleh seorang yang bernama Wallace, ya, Warner Coles. Dia seorang detektif ini, ya, sama seperti David Wood kalau nggak salah. Bukan, saya kok lupa namanya. Kebayang wajahnya tapi salah namanya. Ya, pokoknya itulah. Dia ini seorang detektif ini, ya, si Wallace ini, ya, Warner Wallace. Dia menekankan beberapa kriteria kebenaran yang perlu kita ketahui, dan kekristenan itu memenuhi kualifikasi ini, yaitu bahwa kebenaran bisa dibuktikan, harus bisa dibuktikan. Kebenaran harus masuk akal. Kebenaran harus masuk akal dan praktis. Lalu kebenaran biasanya berterus terang. Penjelasannya harus sederhana. Kebenaran haruslah lengkap dan mendalam. Penjelasan menunjukkan kedalaman. Kebenaran haruslah logis. Kebenaran pastilah superior. Harus superior mutlak sifatnya. Dan Alkitab memenuhi semua kualifikasi atau kriteria dari kebenaran ini atau keyakinan kita. Saya lanjutkan dulu materinya Bapak Ibu, ya, baru nanti ada sesi tanya jawab. Mungkin waktunya lewat-lewat dikit, nggak apa-apa lah, ya. Miracles, ya, apologetics. What do we have to know about the miracles? Or what does a Christian need to know about the miracle? Ya, mempersoalkan tentang ada atau tidaknya mujizat cukup membantu kita, ya, cukup membantu kita untuk menolak semua keraguan yang ada dari kaum skeptis, ya, dari kaum naturalistik, eksistensialis, kosmo, dan lain sebagainya macamnya. Nah, mujizat itu dianggap tidak ada oleh sekelompok orang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Pertama, dari golongan ateis, ya, yang tidak percaya akan adanya mujizat. Kenapa? Karena mereka nggak percaya Tuhan. Ya, wong Tuhan aja nggak dipercaya, apalagi mujizat. Lalu skeptis, ada kaum naturalistik, ada kelompok liberal, ya, seperti Karl Barth, ya, terus Rudolf Bultmann, lalu ada David Hume. Bagi Hume, keberadaan mujizat itu tidak bisa diobservasi secara empiris, dan mujizat itu bukanlah peristiwa sehari-hari. Mujizat itu dianggap bukan peristiwa sehari-hari. Nah, ini sebenarnya sudah salah premisnya. Memang mujizat itu bukan sesuatu yang bersifat daily, ya, sehari-hari. Bapak Ibu mendengarkan suara saya dengan baik? Suara saya terdengar dengan baik? Iya, Pak. Dengar, Pak. Ya. Oke, siap. Oke. Nah, bagi Hume, keberadaan mujizat itu tidak bisa diobservasi secara empiris, dan mujizat itu bukanlah peristiwa sehari-hari. Memang mujizat itu bukan peristiwa sehari-hari. Sudah salah premisnya. Mujizat itu sesuatu yang langka. Mujizat itu sesuatu yang bersifat adikudrati, yang hanya Tuhan yang bisa lakukan. Sebenarnya saya mau menjelaskan perbedaan antara providensia dengan mujizat. Saya takut Bapak Ibu juga salah memaknai mujizat. Mujizat itu bukan peristiwa yang sering terjadi, sesekali terjadi. Kalau terus terjadi, itu bukan mujizat, namanya apa? Providensia, pemeliharaan Allah yang sempurna dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak Pendeta, tapi kan saya punya pengalaman mujizat. Apa itu? Iya, saya pernah lewat di hutan-hutan, terus ada hutan-hutan, saya naik motor, tiba-tiba motor saya mogok. Rupanya selip bensin saya habis. Nah, nggak tahunya Pak Pendeta, aduh, untung ada seseorang yang lewat, ya. Kebetulan yang lewat itu ternyata teman saya, Pak Pendeta, dan dia bawa bensin lagi. Waduh, mujizat nggak itu Pak Pendeta? Untung ada dia. Itu kalau bukan mujizat Tuhan, nggak mungkin saya bisa selamat, ya, dari hutan itu. Nah, pertanyaannya, ini mujizat atau providensia Allah? Nah, bagaimana kita mengetahui mengukurnya Pak Pendeta? Ya, persoalkanlah. Jangan-jangan temannya dia itu adalah orang yang sering lewat di hutan itu.
Kalau dia sering lewat, maka itu bukan mujizat, itu pemeliharaan Allah. Ya, mujizat itu sesuatu yang bersifat supranatural, sesuatu yang bersifat adikodrati, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, hanya Allah yang bisa lakukan. Membelah laut, nggak bisa dilakukan. Ngisi bensin, manusia juga bisa lakukan, Pak. AC rusak, itu nggak butuh Tuhan untuk memperbaikinya. Kita apa yang perbaiki? Nggak usah. Harus turun tangan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang kita bisa lakukan, sesuatu yang adikodrati, sesuatu yang bersifat supernatural. Itulah mujizat. Jadi sebenarnya saya perlu menjelaskan perbedaan antara mujizat dan providensia supaya kita nggak salah memahaminya atau membedakannya. Nah, saya lanjutkan dulu karena waktu kita terbatas. Golongan yang selanjutnya justru berangkat dari orang Kristen atau teolog yang sebenarnya persoalannya adalah karena salah memahami teks-teks yang ada dalam Alkitab. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Bagi kaum liberal atau teolog liberal, mujizat yang Yesus lakukan tidak bisa dipahami secara harfiah, tetapi harus dimengerti sebagai simbol. Karena bagi mereka, kalau dipahami secara harfiah, itu nggak masuk akal. Tetapi nih, kalau kita menggunakan akal sehat, dan posisi kita ini bukan orang Kristen, untuk mencerna kalimat ini, justru kalimat ini nggak masuk akal. Keyakinan ini jauh lebih tidak masuk akal. Bagaimana kita tidak mengharfiahkan mujizat yang Yesus lakukan? Kita, begitu berat pekerjaan kita untuk merekonstruksi semua mujizat yang Yesus lakukan dengan kita mensimbolkan semua kisah mujizat yang Yesus lakukan. Seperti orang buta dicelikkan. Itu bicara tentang apa? Orang lumpuh berjalan, bicara tentang apa? Tuli mendengar. Orang kesusahan setan itu dibebaskan, dipulihkan. Orang mati dibangkitkan. Masa kita mau merohanikan semuanya itu? Itu kisah literal. Harfiah. Tidak mungkin disimbolkan. Jauh lebih tidak masuk akal kalau semua kisah itu disimbolkan atau dispiritualkan, dirohanikan. Jadi mereka menunjukkan bahwa mereka lebih tidak menggunakan akal daripada kita. Mereka menunjukkan bahwa mereka yang katanya orang pintar justru tidak menggunakan akal daripada kita. Nah, mereka sangat menekankan rasio dan keadilan sosial. Yesus menjadi tokoh yang menarik karena dia mengajar karena dia mengajar tentang kasih dan kebaikan, tentang keadilan dan belas kasih bagi yang terpinggirkan dan yang terhilang, dan akhirnya memberikan nyawanya bagi tujuan tersebut. Bagi kelompok tertentu dari kekristenan, mereka percaya mujizat, tetapi tidak percaya bahwa karunia-karunia mujizat itu masih ada. Mereka mendasarkan keyakinan pada 1 Korintus 13 ya. Nanti kita buka ayatnya. Ayat 9 dan 10. Coba kita buka saja langsung 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 9 dan 10. Nah, saya tegaskan dulu keyakinan saya Bapak Ibu ya. Saya percaya bahwa mujizat itu ada. Dan saya bukan hanya percaya bahwa mujizat itu ada, saya juga percaya bahwa karunia-karunia mujizat itu masih ada, di mana Tuhan bisa dan masih memakai sejumlah tokoh tertentu, untuk menyatakan kuasa mujizatnya. Ya, Tuhan menganugerahkan karunia kesembuhan, karunia mujizat kepada orang tertentu untuk melakukan pelayanan mujizat, pelepasan dan lain sebagainya macamnya. Jadi saya bukan hanya percaya bahwa mujizat masih ada, tapi saya percaya bahwa Tuhan masih menganugerahkan karunia mujizatnya kepada tokoh-tokoh tertentu. Mari kita buka 1 Korintus 13 ayat 9 dan 10. Nah, ini perdebatan ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 9 dan 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kapan? Saat yang sempurna itu tiba. Nah, pertanyaannya saat yang sempurna itu harus dipahami dalam pengertian apa? Nah, ada perbedaan ya. Ada perbedaan-perbedaan dari para teolog dalam memahami teks ini. Ada yang mengatakan bahwa yang sempurna itu adalah para rasul. Ketika para rasul sudah mati, maka karunia kesembuhan sudah selesai. Ya, semua karunia-karunia yang ada sudah selesai. Termasuk karunia kesembuhan, itu sudah tidak ada lagi. Ada yang menafsirkan ini, yang sempurna itu adalah kanon Alkitab. Ketika Alkitab sudah dikompil, sudah disatukan, dikumpulkan, sudah dikanonkan, maka karunia-karunia itu sudah tidak ada lagi. Baik itu mujizat, nubuat, bahasa roh, terus karunia kesembuhan, itu
sudah tidak ada lagi. Nah, pertanyaannya, benarkah demikian? Saya jawab secara ringkas. Sebenarnya kompleks. Saya tidak setuju dengan semua penafsiran ini. Yang pertama, ketika Paulus menulis surat 1 Korintus, tidak ada dalam pikiran Paulus bahwa suratnya itu suatu waktu nanti akan dikanonkan. Ya, tidak ada kanon dalam pikiran atau benak Paulus. Jadi sangatlah tidak tepat, ya, kalau diasosiasikan bahwa yang sempurna itu dalam pengertian kanon. Ya. Yang kedua, lalu bagaimana ya kita memahami yang sempurna itu? Seharusnya yang sempurna itu kita pahami dalam pengertian apa? Dalam pengertian kedatangan Tuhan yang kali kedua. Dari mana kita tahu? Ayat selanjutnya. Ayat yang ke 12 deh, langsung. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Jadi ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kali kedua pada waktu Tuhan Yesus datang. Jadi masih ada nggak mujizat? Masih. Masih ada nggak karunia-karunia mujizat? Masih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus belum datang. Jadi ukurannya adalah peristiwa kedatangan Tuhan yang kali kedua. Selama Tuhan Yesus belum datang, maka mujizat dan karunia kesembuhan itu masih ada. Nah, saya langsung jawab ya, karena waktunya terbatas sekali, tentang atau perihal mujizat. Sebenarnya ini kompleks sekali, ya. Nah, apa yang membuat kita meyakini bahwa mujizat itu masih ada? Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya mujizat. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan akan berhenti melakukan mujizatnya. Alasan utama untuk kita percaya bahwa mujizat itu benar-benar ada dan masih ada hingga kini adalah karena Allah itu ada dan maha kuasa. Jadi Tuhan itu ada dan maha kuasa. Kalau memang Tuhan itu ada dan maha kuasa, maka tidaklah sulit bagi kita untuk mempercayai bahwa mujizat itu masih ada, kecuali Tuhan tidak ada. Ya, kecuali Tuhan tidak ada. Dan kalau Dia adalah maha kuasa, sangat mudah bagi Dia melakukan segala sesuatu bahkan yang kita anggap mustahil. Lalu kesaksian Alkitab, baik PL maupun PB, dipenuhi dengan kesaksian tentang mujizat. Itulah alasan mengapa kita percaya bahwa mujizat masih ada. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan, Rom. Rom? Baik, Pak. Ya. Saya bacakan. Yang mungkin yang agak berdekatan ya dengan ini, Pak. Ini dari Pak Herbert Samosir, satu marga dengan bapaknya. Abang saya itu ya. Bagaimana menempatkan sikap kita atas logika manusia terhadap iman dengan berbagai konsep-konsep kebenaran yang kompleks, bahkan terkesan dalam tanda petik berbenturan di antara konsep-konsep kebenaran itu sendiri, paradoksi. Nah, demikian juga bagaimana menempatkan logika terhadap mujizat. Dan apa itu logika? Mau lihat ya, Budang. Ini pertanyaannya sendiri sebenarnya kompleks ini. Pertanyaannya bagus dan kompleks ini ya. Pertanyaannya bagus sekali, tapi juga satu sisi kompleks. Ya, begini. Tadi kan saya tekankan bahwa logika itu tidak bertentangan dengan iman. Dan kita tidak anti logika. Dan kita terbantukan dengan logika. Bagaimana kita menyusun, ya, bagaimana kita mensistematiskan keyakinan kita, bagaimana lewat pikiran kita, logika kita membangun kerangka-kerangka tertentu atau langkah-langkah tertentu untuk membangun ya sistematika berpikir dari kekristenan tentang bibliologi, ya, Alkitab itu firman Allah. Bagaimana kita menunjukkan bahwa Alkitab itu ineransi, tidak ada kesalahan dan lain sebagainya macamnya. Jadi secara esensial, ya, saya mau tegaskan dulu bahwa rasio itu tidak bertentangan dengan iman. Dia teman, ya, bukan musuh. Tetapi kalau mau dipersoalkan lebih lanjut, ada nggak hal-hal yang terbatas, ya, terbatas secara rasio
Ada nggak hal-hal tertentu dari iman Kristen yang terbatas secara rasio untuk kita jelaskan? Ada, ya, ada. Tadi kan saya sudah tegaskan terkait dengan Allah Tritunggal. Kita tidak bisa menyangkali keberadaan atau eksistensi dari Allah yang Tritunggal. Karena jelas Alkitab menyaksikan hal itu. Tapi satu sisi juga kita harus menyadari atau mengakui bahwa kita nggak bisa menjelaskan eksistensi dari Allah yang Tritunggal itu secara sempurna. Nah, tadi terkait dengan paradoks. Paradoks itu kan sesuatu yang seakan-akan bertentangan tapi tidak. Paradoks itu sesuatu yang seakan-akan bertentangan atau tidak. Nah, Alkitab itu banyak menekankan hal-hal yang bersifat paradoks. Banyak itu. Nggak usah jauh-jauh lah mengenai Kristus. Ya, mengenai Kristus, duinatur Kristus, ya, yang insani dan yang ilahi. Bagaimana mungkin dalam satu pribadi ada dua natur, yang insani dan yang ilahi. Nah, itu kan sesuatu yang sangat sulit untuk ditangkap oleh akal. Apakah itu bertentangan? Tidak, itu paradoks. Ya, kita nggak bisa menafikan kebenaran bahwa memang di satu sisi dia insani, di satu sisi dia ilahi. Ada kriteria-kriteria yang Alkitab jelaskan yang menunjukkan kemanusiaannya, ada kriteria-kriteria dari Alkitab yang menunjukkan keilahiannya, seperti dia mengampuni dosa, dia menegaskan bahwa dia ada sebelum Abraham ada, Yohanes pasal yang ke-8, terus di Yohanes 17, dia bukan hanya menegaskan bahwa dia ada sebelum Abraham ada, dia menegaskan bahwa dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Jadi itu bukan sesuatu yang bertentangan, tapi paradoks. Logika itu secara teknis ya, kalau saya mau artikan, logika itu adalah satu kemampuan untuk kita, satu kemampuan berpikir untuk kita menilai dan mengevaluasi sesuatu. Itu logika. Dan kekristenan terbuka, ya, terbuka atau membuka diri untuk dinilai dan dievaluasi. Dan apapun yang dievaluasi dari logika tentang kekristenan tidak mungkin bertentangan. Oke, begitu Bapak Ibu. Silakan. Ada lagi yang lainnya? Ya, nah ini sudah menunjukkan pukul 6:30, apakah tidak apa-apa dilanjut, Pak? Ada pertanyaan yang krusial nggak? Mungkin bisa ada bertanya yang sebentar dekat dengan itu, Pak. Apa itu? Ini ada yang bertanya mau langsung ini. Oh, Siapa yang mau ya? langsung. boleh bertanya sebentar Pak? Ini dengan siapa Pak? Dengan Pak Awong tadi Pak. Oh ya Pak Awong, silakan. Saya menangkap ada beberapa hal yang menurut saya itu cara pandangnya sama tentang mujizat dan karunia. Yang Bapak jelaskan terakhir tadi, mujizat dan karunia memang masih ada. Yang saya ingin tanyakan untuk memperkuat pandangan ini bagi diri saya, bagaimana Bapak membela dengan secara penjelasan yang lebih mungkin komprehensif Pak tentang pemahaman tadi itu. Bapak memegangkan tentang mujizat itu dan karunia masih ada dan menjelaskan tentang yang samar-samar tadi Pak. Nah, terjadi perdebatan sering kan di situ. Bahwa itu ada yang menafsirkan seperti Bapak bahwa itu adalah kedatangan Tuhan atau tentang Tuhan itu, tapi ada yang menjelaskan itu kan tentang gereja, tentang Alkitab, dan lain-lain. Nah, saya sama dengan Bapak dalam pandangan itu, karena dalam bahasa asli memang yang saya tahu itu masih samar-samar, Pak. Jadi kita memegang hal yang sama, tapi yang saya ingin tahu kira-kira secara jelas, komprehensif, penjelasan masih ada, Pak? Atau hanya sebatas tadi itu bahwa memang Bapak memilih penjelasan bahwa yang sempurna itu yang akan datang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Atau cukup sampai di situ aja? Ya, seperti yang saya seperti yang sudah saya tegaskan tadi Pak Awong ya. Ini sebenarnya diperdebatkan cukup sengit ya dalam kalangan akademis, di kalangan para teolog, cukup sengit. Tetapi saya sudah menggumuli ini panjang lebar. Dan mungkin kalau saya boleh merekomendasikan salah satu buku yang bisa jadi buku pegangan Pak Awong untuk
mendalami lebih dalam mengenai hal ini, itu bukunya Craig Keener, Pak. The Gift and the Giver. Ya, karunia-karunia dan sang pemberi, yaitu Roh Kudus. Dia menurut saya cukup dalam dia mengurai mengenai kasus ini. Dan saya setuju dengan pemikirannya, dan ini juga berdasarkan penggalian atau observasi mandiri, bahwa sangat logis ya dan teologis sesuai dengan konteks, bahwa yang sempurna itu harus dikaitkan dengan Yesus. Justru semuanya akan menjadi terang benderang ketika Yesus datang kali kedua. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat segala sesuatu menjadi terang benderang selain kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Oke. Begitu. Siap. Terima kasih Pak buat masukannya. Oke Pak Awong, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi Rom, tadi satu lagi ya Rom. Apa Rom? Oh, ini dari Pak Martin Wijaya. Beliau bertanya begini. Pendekatan topik apa yang menurut Bapak paling baik untuk memulai percakapan dengan Muslim? Ya tadi kan itu sangat berkaitan erat dengan pertanyaan Romi tadi. Ya, kalau bisa jangan langsung masuk ke dalam hal yang berat ya. Jangan langsung masuk ke dalam materi yang berat dari iman Kristiani. Seperti Tritunggal itu kategorinya berat. Mulailah dari doktrin Kristologi atau keselamatan, bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan manusia yang berdosa itu dibawa bayang-bayang maut. Manusia tidak bisa mengupayakan keselamatan dirinya, hanya Allah yang bisa menyelamatkannya. Lalu kita menghadirkan sejumlah teks dalam Alkitab yang menunjukkan kebenaran itu, dan yang bisa menyelamatkan satu-satunya adalah Yesus, dan kita mencoba untuk menjelaskan itu sesederhana mungkin. Contoh, bahwa dia datang dari surga, dan hanya pribadi yang dari surga itu yang bisa menyelamatkan kita atau membawa kita ke surga. Bagaimana mungkin pribadi yang bukan dari surga bisa membawa kita ke surga? Nah, Yesuslah satu-satunya pribadi yang datang dari surga, turun ke dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan setiap kita. Yohanes 3:16 ya tadi ya, Kisah Rasul 4 ayat 12, lalu Galatia 4 ayat 4, Yohanes masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Yohanes pasal yang ke-12, bertaburan sekali ayat-ayat yang menegaskan bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Nah, itu berkaitan erat dengan siapa Yesus itu. Siapa Yesus itu? Dia adalah Allah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Jadi kalau Yesus bukan Allah, maka dia tidak berhak untuk menyelamatkan kita, atau tidak berhak menyandang gelar sebagai seorang juru selamat. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan setiap kita. Mulai dari itu saja. Ya. Oke. Sudah Pak. Saya kira